kebudayaan. Sobat Ya. saya balik lagi bareng kita tentunya dalam dialog siang hari ini. Ya, dengan Coach Basri tentu saja ya tentang dunia bisnis. Dan acara ini masih disponsori oleh Pizzata House yang juga merupakan pebisnis muda kita yang menghadirkan cita rasa pribumi dengan lokal dan internasional digabungkannya. Ya, silakan. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat Insania nih. Assalamualaikum. Saya Aditya Warman dari Sudiang. Bagi tips dan solusinya dong ketika menghadapi kerugian cukup besar dalam menjalankan bisnis. Oh, berarti Aditya ini sudah mencoba untuk membangun bisnis, tapi dia takut mungkin menghadapi tips saat mengalami kerugian besarnya itu. Mungkin takut down duluan. Oke. Jadi tadi siapa namanya? Aditya. Jadi pertama gini, banyak kesalahan fatal yang dilakukan oleh milenial atau pada khususnya para setara bisnis yang memulai bisnisnya itu karena hanya ada keinginan mau mandiri secara ekonomi, mau penghasilan sendiri, ujuk-ujuk langsung mau buka bisnis begitu. Ada juga orang tipenya karena lagi banyak duit, tanpa punya perhitungan yang matang, langsung buka. Karena merasa banyak duit kan, padahal belum ada analisis yang mendalam terkait dengan sebenarnya kalau saya bikin bisnis ini bakal laku nggak, diterima nggak ini. Nah itu. Jadi kita analisis dulu nih faktor apa yang bisa membuat seorang startup itu bisa mengalami kerugian. Ada juga yang tipenya yang menggebu-gebu gitu ya. Yang banyak kayaknya. Mungkin ada juga bisa dikatakan juga kadang ikut-ikutan sama ya lagi tren gitu. Jadi temannya buka ini, dia juga mau buka ini. Itu juga kesalahan fatal sebenarnya. Jadi untuk meminimalisir itu, kalau misalnya kalau belum terjadi ya, ini kalau saya cerita dulu, kalau belum terjadi Anda mengalami kerugian, tentu yang harus dipersiapkan dulu adalah mental Anda. Mindset itu harus mindsetnya udah kuat gitu pengusaha. Jadi udah ditanamkan dalam diri bahwa ketika saya misalnya mengalami kerugian, saya akan tetap fight. Dan itu mental yang istilahnya banyak diilhami oleh para pengusaha besar seperti Jack Ma gitu ya, Bob Sadino dan sebagainya. Dan mereka itu fight di bisnis karena memang mentalnya itu luar biasa, bisa menerima. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, mindsetnya, kemudian idenya, apa yang ingin istilahnya itu dibuat supaya orang mau membeli produk kita. Semenarik mungkin ya. Ya, semenarik mungkin. Jadi ide bisnisnya itu apa gitu. Kalau idenya hanya ikut-ikutan, saya sarankan ya nggak usah gitu. Karena ide ini sangat penting, sangat menentukan bagi kelangsungan sebuah bisnis. Kalau idenya hanya ikut-ikutan dengan yang lain, itu sama sekali tidak ada spesial. Sementara customer itu pasti mencari what spesial dari produk kita, produk ini. Dan kenapa misalnya Gojek gitu ya langsung booming di Indonesia hanya dalam tempo waktu tidak terlalu lama, karena dia hadir itu memberikan solusi. Jadi ketika kita mau bisnis itu, yang kita pikirkan bukan hanya keuntungan di kepala, tapi solusi apa yang kita tawarkan kepada orang lain. Karena bisnis itu kan kemaslahatan gitu ya. Artinya jangan hanya pikirannya uang aja, tapi solusi apa yang bisa diberikan ke masyarakat dalam bentuk produk misalnya. Nah, misalnya Gojek ini kan salah satu e-commerce yang luar biasa, tapi nanti mungkin temanya khusus untuk e-commerce beda lagi. Gojek bisa langsung diterima oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena memberikan solusi gitu. Padahal kalau kita lihat idenya kan simple, hanya mempertemukan driver dengan yang mau diojek, kan begitu. Sesimpel itu, tapi dia bisa mendapatkan pundi-pundi omset yang luar biasa dari aplikasi itu. Itu yang kedua. Setelah ada idenya,
yang tadi saya bilang bahwa ini harus orisinil gitu, harus ada pembeda dengan yang lain. Ya. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita membuat perencanaan usaha yang matang gitu. Ya, setahu saya kalau awal mula kita mau merencanakan sebuah usaha itu harus pemetaannya itu harus jelas gitu. Misalnya, saya kasih contoh, Anda mau bikin warkop gitu. Nah tentu harus yang pertama Anda analisis dulu. Pertama, kalau saya bikin warkop ini segmennya siapa gitu. Di sini ada nggak kantoran yang kira-kira pegawainya itu suka ngopi gitu. Terus dari sisi ritme pejalan kaki atau sepeda motor, mobil, rame nggak di situ? Atau pusat perkumpulan misalnya. Nah itu juga perlu dianalisis secara mendalam. Kemudian apa yang kembali lagi tadi spesial dari kopinya ini apa gitu misalnya, kalau misalnya kita buka usaha warkop misalnya kan. Nah jadi saya kira itu jadi pertama mindsetnya dulu, mental gitu harus bisa menerima. Yang kedua idenya harus orisinil, ada pembeda. Yang ketiga perlu perencanaan usaha matang. Dalam hal ini kita harus bisa memetakan berapa budget yang kita butuhkan untuk karyawan. Kalau di awal-awal butuh karyawan, tapi saya sarankan biasanya bisnis owner di awal-awal itu menjalaninya secara sendiri-sendiri dulu, mandiri kan. Nanti kalau di tahun ketiga baru merekrut karyawan gitu. Oke, Coach, ini pertanyaan kedua dari Anggi di Maros. Assalamualaikum Coach, semoga sukses selalu. Nah, pertanyaannya adalah dalam bisnis online selain jaringan dan barang jasa, kira-kira apa lagi yang harus saya siapkan untuk menjalankan bisnis saya? Terima kasih. Ya, sekarang. Ya, saya mau maaf, saya kembali lagi tadi. Jadi menjawab pertanyaan tadi siapa saudara yang Andri ya? Aditya. Ya, Aditya. Jadi saya nggak bisa apa yang menyebabkan Anda merugi gitu. Tapi intinya harus analisis yang mendalam dulu. Apakah Anda salah di idenya, Atau di mungkin perencanaan, atau memang mental Anda tidak bisa nggak kuat. menerima kalau misalnya menderita kerugian. Karena tentu setiap orang yang merugi itu lumrah dalam sebuah bisnis. Iya, ada Sudah juga. resiko Iya, yang harus sudah siap resiko gitu. ditanggung. Bahkan ada orang yang sampai 1 miliar, sampai 2 miliar, sampai bahkan 500 miliar itu, tapi karena mindsetnya kuat, mentalnya tetap fight gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi, kalau bertanya bisnis apa yang bisa saya jalani, ya tentu itu yang bisa menjawab adalah Anda sendiri, karena tentu apa yang mengetahui passion Anda itu adalah Anda gitu. Tapi tentu saya bisa memberikan sedikit gambaran seperti ini. Jadi banyak tuh binaan-binaan saya juga, ya coach saya itu yang datang bertanya gitu. Soalnya agak lucu juga gitu, karena menurut saya yang tahu kamu bisnis apa itu adalah